Halo, ketemu lagi Sobat Pembelajar di podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial kita, Masih Duo, Agung dan Sindu, Sindu dan Agung. Gitu ya. Apa kabar Mas Sindu? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Gitu ya. Mas Agung? Alhamdulillah Pak, sehat. Luar biasa ya, di posisi PPKM ini kita stay healthy, stay happy kan gitu ya. Mas Indo, ini merupakan salah satu punggawa. Kalau di KU kan istilahnya punggawa nih, pegawai di KU itu istilahnya punggawa. Saya anggap Mas Indo punggawa juga lah. Punggawa di CTO, Kemenq yang membidangi data analitik. Yang lagi happening nih, yang lagi jadi ISRBTK-nya Kemenq. Jadi istilahnya top-topnya pegawai ini saat ini adalah yang di CTO, yang di data analitik. Tadinya Mas Indu ini duet sama Mas Agung, ya, Mas Agung di DJP, nah, di DJP. Cuman yang satu keciduk dibawa ke CTO, yang satu masih stay di DJP. Tapi luar biasa ya. Pengaruhnya luar biasa. Jadi ilmu-ilmu Mas Agung dan Mas Sindu ini sangat kita perlukan. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang pengertian dari user interface dan user experience. Kita ngomongin fungsi serta komponen masing-masing yang ada di dalamnya. Nah, saya jadi pengen nanya nih ke Mas Sindu atau Mas Agung ya, mana yang akan jawab, boleh nanti silahkan ya. Kalau kita bahas tentang pengertian UI dan UX, saya singkat aja ya, user interface dengan UI dan user experience dengan UX. Nah, fungsi dan serta komponennya masing-masing yang ada di dalamnya, itu kira-kira membahas tentang apa sih Mas? Atau tujuannya apa sih? Tujuan desainnya apa sih? Oke, baik Pak Gus Ekso. Dipanggilnya Gus aja ya. Ya, siap. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang UX UI ya. Jadi kalau UX tadi user experience. Itu artinya adalah segala aspek di mana itu saat kita menghasilkan suatu produk itu experience dari user itu kita perhatikan. Nah, dalam hal ini kan kita ada produk digital ya, misalnya ada website, kemudian ada aplikasi. Kita memperhatikan nih, apakah desain yang kita buat itu interaksinya enak tuh buat user, sehingga user itu nanti mudah menggunakan, kemudian suka menggunakannya gitu. Sedangkan lalu user interface itu cenderung lebih ke visual desainnya, bagaimana membuat itu menjadi tampak indah, enak dilihat gitu kan. Dan itu saling berkaitan. Kenapa? Karena kalau semisalnya tidak indah juga orang tidak tertarik, tapi misalnya indah tapi tidak mudah digunakan gitu ya, itu juga orang juga akan nggak pengen pakai juga gitu. Jadi UX UI ini sebenarnya satu kesatuan desain di mana itu dia mengkombinasikan antara experience user dan interface ya. Jadi seninya di situ itu agar orang benar-benar suka dan memakai aplikasi atau web yang kita buat itu dengan lebih baik lagi. Jadi kira-kira gitu, Gus Ekso. Jadi ada istilah aspek seni dari user experience. Jadi intinya indah aja nggak cukup ya, indah dan user friendly kan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara indah dan user friendly, tentunya susah dong ngelihat dari tujuannya ini. Nah, kalau prosesnya sendiri gimana? Proses desain maksud saya. Oke, jadi proses desainnya, nah ini nih kadang-kadang yang kelewat. Kalau misalnya orang bikin aplikasi itu, kadang-kadang pertama mereka tidak memahami nih sebenarnya aplikasi ini bisnisnya gimana. Jadi mau nggak mau kita harus pahami benar masalah bisnis. Nah, setelah bisnisnya ada, kita harus tahu pengguna kita itu siapa. Jadi kita harus ketemu dengan user, kita harus tahu demografisnya. Kemudian sebenarnya mereka itu susahnya makanya apa sih aplikasi sebelumnya gitu kan. Kemudian apa yang dibayangkan user sama dibayangkan pengembang, nah itu kan pasti berbeda ya. Jadi kita harus tahu gimana sih si user ini menggunakan suatu aplikasi. Biasanya kita sebut sebagai user journey. Jadi bagaimana mereka menggunakan. Nah, setelah itu kita mengumpulkan data dan kita melakukan analisis. Kemudian kita menggunakan desain ya, ada wireframes, kita bikin sketch,
mockup dan kawan-kawan. Jadi kita bisa lihat prototipe-nya gitu, dan kita tes mana yang kira-kira lebih baik. Meskipun kalau misalnya kita kita nggak pakai user, kita juga bisa pahami mana sih kira-kira yang lebih enak digunakan, istilahnya seperti itu. Sehingga setelah itu nanti direview dan itu kemudian di deploy ya. Nah, meskipun habis itu kita dapat masukan lagi tuh, kita muter lagi, iteratif lagi gitu. Jadi kira-kira seperti itu prosesnya. Ya, jadi begitu ya sobat pembelajar ya. Proses tuh kayak bikin kue, kayak bikin bakso, sama berarti ya. Kita harus tahu user maunya apa, kemudian ada user experience-nya kayak apa, kemudian ada user journey-nya tadi ya. Ketemu sama pengembang, ngobrol-ngobrol, maunya gimana? Yang manis kah? Yang pahit kah? Yang coklat kah? Yang bagaimana? Begitu sudah match, kita lihat data-datanya, baru kita putuskan seperti apa. Luar biasa ini prosesnya. Jadi sebenarnya dalam bayangan kita ini, proses ini kan jadi suatu hal yang jadi penting. Nah, pada saat kita sudah ngomong tujuan, kita ngomong proses, ada lagi nih komponen, ya kan, yang nggak kalah penting, komponen desain dan tools yang digunakan. Langsung nih pertanyaannya 2, komponen desain dan toolsnya. Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Oke, mungkin bisa ditampilkan slide tentang what is UX UI di situ. Oke, jadi kalau di UX UI seperti kita lihat ya di layar, jadi komponen UX itu ada interaction design, ya jadi gimana kita interaksinya, kemudian wireframe-nya, kita prototypes-nya, kemudian ada informasi arsitek ya, jadi ini nanti kita kesini dapat info apa, kemudian apa, dan kawan-kawan, kemudian kita riset user dan skenario penggunaan. Nah, sedangkan ke UI itu lebih visual lagi, visual, warna, kemudian desainnya, layout, kemudian typography ya, itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi memang user experience nih akhirnya kalau menurut Nielsen and Norman Group ya, jadi dia mengencompass all aspect of the end user interaction is common and service product, dan itu kata Steve Jobs juga sama siapa itu pendiri Amazon itu ya, Jeff Bezos ya, mereka itu sangat penting UX UI. Karena apa? Karena begitu UX-nya tidak enak digunakan, UX UI-nya pasti konsumennya akan lari. Jadi itu begitu pentingnya UX UI, dan inilah kira-kira komponen. Begitu, Gus Ekso. Ya, jadi bukan berarti ini kayak gambar yang seperti di slide itu otak kiri otak kanan, bukan ya. Jadi UX UI itu memang perpaduan. Jadi saya tadinya berpikir, wah ini otak kiri otak kanan, ternyata bukan gitu ya. Nah, ada satu lagi tadi, tools yang digunakannya apa itu, Mas? Oke, kalau toolsnya banyak sih, Gus Ekso. Kalau paling sederhana adalah kita pakai pensil sama kertas. Kita gambar, gitu kan, sketch ya kan, kemudian kita tahu kira-kira bagaimana. Sedangkan kalau toolsnya sekarang yang kemarin saya pakai itu ada beberapa seperti Adobe XD, kemudian kemarin ada Nice Page Design. Ini juga saya lagi belajar, ini diminta Mas Agung ya, belajar Bootstrap ya. Jadi cukup banyak ini toolsnya, tapi biasanya orang banyak pakai ini sih gambar dulu. Biasanya saya tetap aja awalnya harus gambar dulu, baru kemudian saya visualisasikan ke yang lebih rapih gitu ya di tools design. Jadi tools paling utama adalah kertas sama pensil. Yang tadi tools yang disebutkan terakhir itu sekarang lagi happening juga, itu Bootstrap gitu kan. Iya gitu betul. Pusing juga nih lagi belajar ini. Bareng sama anak ini belajarnya gitu. Iya, nah, betul. Dari tujuan, proses, komponen tools, tentunya kita nggak bisa dong sembarang orang belajar ini. Skill apa sih yang dibutuhkan untuk bisa mempelajari UX UI ini? Cukup kompleks pertanyaannya, Pak. Tapi kalau menurut saya ya, mungkin nanti Mas Agung bisa nambahkan. Kalau menurut saya skill yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat point of view-nya itu tidak hanya sebagai pengembang, tapi juga sebagai user. Bagaimana mereka bisa berempati kepada pengguna, merasakan sebagai pengguna, kemudian membayangkan kira-kira kalau saya pakai produk ini, kemudian apa yang akan saya lakukan, gitu. Nah, skill set tambahannya mungkin adalah tadi masalah mungkin coret-coret dikit ya, gambar-gambar dikit, kemudian habis itu penggunaan tools-tools sederhana. Tapi yang paling penting menurut saya tadi itu sama tipe skill. Bagaimana kita bisa dekat ke user, kita kemudian ngobrol
dan memahami apa yang mereka butuhkan. Nah, itu menurut saya skill yang penting gitu. Jadi knowing your user ya, jadi penting ya. Ini tidak hanya sekedar jago, canggih, bagus menurut siapa? Bagus menurut kita, usernya nggak oke, nggak accept ya nggak bisa kan ya. Keren banget ya. Namanya juga user interface kan gitu ya. Nah, kayaknya Mas Agung pengen nambahin ini kayaknya Mas Agung. Monggo Mas Agung. Meneruskan dari Mas Indo juga, tadi kan sempat disinggung, kita juga tidak hanya berpikir sebagai developer ya. Nih saya pengen coba kasih gambaran juga kalau dari developer seperti apa sih. Nah kalau dari sisi developer ini kita biasanya kan aplikasi kita itu biasanya punya fitur ya Pak, punya fitur yang banyak, semakin banyak, semakin lengkap, semakin bagus kan, itu menjadi satu kebanggaan sendiri bagi developer. Nah itu yang kadang malah jadi penghambat ya Pak. Jadi karena developer itu pengen menunjukkan fitur-fiturnya yang canggih, yang keren, itu justru membuat UI-nya jadi nggak bagus ya. Nah itu yang kadang menjadi hambatan di kita juga dari segi developer. Kita punya ini loh, nah, padahal secara user mereka malah bikin bingung gitu UI yang seperti itu. Ini mungkin bisa saya contohkan saat awal-awal Google ya Pak, Google jadi sangat populer itu. Dulu kan sebenarnya dia tidak hanya Google itu yang punya search engine ya. Dulu kayaknya Yahoo juga yang mungkin secara perusahaan itu lebih besar ya, mereka juga punya search engine. Tapi kenapa orang lebih nyaman ke Google ya? Kalau saya perhatikan itu karena memang simpel sekali Pak. Ketika kita masuk Google, kita cuma dikasih satu bar, Anda mau cari apa sih? Nah itu kan sebenarnya sangat tol, tapi secara UI itu sangat mudah digunakan oleh user. Sementara kalau mungkin kita ke Yahoo itu di situ ada banyak iklan, mungkin user malah jadi distracted Pak. Jadi nggak yang tadinya hanya pengen nyari sesuatu, nggak nyaman menggunakan tampilan yang diberikan sama ya di. Sementara yang Google, walaupun sebenarnya dia secara fitur juga ada advanced search ya, kan itu kan di hide ya, artinya hanya ketika membutuhkan saja itu bisa dimunculkan. Tapi secara interface di awal, kesan pertama itu sangat mempengaruhi ya, sangat berpengaruh di user untuk terus menggunakan aplikasi atau interface tadi atau pindah ke solusi lain. Nah itu juga mungkin seperti Steve Jobs juga ya di Apple, mungkin secara teknis IT-nya, secara sebagai developer mungkin tidak terlalu paham teknis detail ya, tapi dia sangat jago sekali bisa mengenali user interface mana yang mudah digunakan dan akan disukai pengguna. Itu dia sangat concern di situ Pak. Jadi memang perlu riset lah istilahnya, perlu masukan user bagaimana sih mereka sepertinya keinginannya menggunakan satu interface atau aplikasi tersebut, seperti itu Pak. Jadi tidak ada dari sisi developer. Iya. Jadi apa? Kalau saya bayangkan kayak OKB lah gitu ya. Orang kaya baru gitu, pengennya semua ditunjukkannya, gitu kan. Tapi kalau yang udah lama kayak saya gini gitu ya, santai aja gitu. Jadi nggak perlu ditunjukkan, oh saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Semua ilmu dituangkan segitu sehingga usernya itu kalau bahasa ininya apa ya, nggak nyaman gitu. Sementara di Google tadi dia berani dia dengan white space. Kemudian dia pasti sudah melakukan riset tentang bagaimana sih tampilan yang enak itu. Kalau misalnya di istilahnya di dalam fotografi atau apa itu istilahnya ada modelnya itu apa gitu. Nah, dia sepertiga di kiri, apa sepertiga di kanan, dan white space itu begitu luar biasa dia berani. Dan itu tentunya tidak ujuk-ujuk ya Mas ya, tidak kebetulan, itu tentunya pasti riset ya. Dan Google untuk itu unggul dan menjadi nyaman karena apa? Orang tidak banyak spoiler. Jadi dia orang itu langsung cepat. Jadi nggak terganggu, nggak terdistract dengan iklan-iklan itu. Oke, ini luar biasa nih. Nah, ini pertanyaan yang agak keren nih kayaknya menurut saya gitu ya. Bagaimana sih cara kerjanya atau bahasa developernya workflow lah dari UI maupun UX ini dalam pembuatan produknya? Ya kayak misalnya
urutannya atau workflow-nya ya, cara kerjanya. Biar sobat pembelajar yang menikmati podcastku ini bisa paham dengan workflow itu. Jadi tentunya perlu jago-jago kita ini yang menjelaskan. Monggo. Baiklah, makasih nih Gus Ekso. Iya, jadi kalau workflow-nya pasti nomor satu yang biasanya kita lakukan ya, itu kita riset dulu. Kita biasanya riset kebutuhannya apa nih, gitu kan. Misalnya kemarin kita BPJS, kira-kira di BPJS butuh apa sih ya, gitu kan. Kemudian kita bikin aplikasi untuk DJPK ya dan lain-lainnya. Kita juga membayangkan ya, termasuk maritim ya, untuk angkatan laut ya, apa yang mereka butuhkan. Jadi kita riset dulu benar-benar, biasanya beberapa hari kita browsing, kemudian saya baca-baca gitu kan. Nah kemudian menentukan nih arsitekturnya gimana. Kira-kira memang misalnya nih contoh BPJS itu butuh data yang lebih tajam mengenai penyakit-penyakit yang nilainya tinggi ya untuk klaimnya ya. Jadi itu saya membayangkan berarti yang pertama kita harus sajikan adalah informasi umum, kemudian kita sajikan informasi yang mengenai penyakit-penyakitnya apa aja, kemudian detail ke penyakit-penyakit yang preventable tapi biaya tinggi, misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dilakukan adalah kita membuat wireframe-nya. Jadi kira-kira mau gimana, ya saya coret-coret, kemudian saya kirim ke Mas Agung tuh biasanya. Nih kira-kira gini nih, gitu kan. Nah, habis itu dibikin ya, setelah dibikin saya cek lagi tuh. Saya flow-nya saya lihat, oh kalau habis ini saya bayangin, oh saya mau cari ini, saya klik sini gitu kan. Oh saya mau cari sesuatu, saya klik sini. Oh kalau misalnya ada yang flow-nya kurang pas, biasanya saya minta Mas Agung tolong ganti dong ininya, nanti biar saya lebih enak ceritanya gitu ya. Jadi kalau flow-nya udah dapet gitu, tadi biasanya terus kita bikin udah oke, prototype desainnya jadi, sistemnya udah jadi. Nah tinggal nanti kita percantik tuh untuk user interface-nya, apakah dari warna, kemudian dari tipografi dan kawan-kawan ya. Sehingga terus kita deploy. Nah yang terakhir kita tes usability-nya pastinya. Jangan sampai kita udah bikin kelihatannya bagus, begitu kita klik ada yang nggak berfungsi, kemudian ada yang tahu-tahu grafiknya error gitu ya, dan kawan-kawan gitu. Dan memastikan bahwa orang yang pakai itu juga bisa benar-benar pakai dan berguna gitu. Intinya di situ. Jadi kira-kira workflow-nya seperti itu. Gus Ekso. Ya. Nah ini dari pengalaman Mas Indu maupun Mas Agung. Tadi dikatakan kan pertama riset, information architecture, kemudian ada wireframe, terus serahkan ke Mas Agung. Nah kembali ke Mas Agung ini. Nah begitu dikasih wireframe terus nggak paham gitu, pernah nggak Mas? Dikasih wireframe terus pusing, bingung, ini apa maksudnya? Itu pernah nggak kayak gitu? Nah ini kalau pengalaman kerja pernah sih Pak. Jadi kan antara yang meminta pengembangan aplikasi dengan pengembang sendiri kan ada di beda unit ya, jadi seperti itu. Tapi kalau terkait pengalaman dengan Mas Indu itu alhamdulillah lebih siap pengalamannya, karena memang kita mulainya dari analisis data dulu ya Pak. Jadi kita dulu data yang tersedia itu apa. Nah dari data yang tersedia tadi kan baru diolah sama Mas Indu, kira-kira bisa menampilkan apa informasinya. Nah kalau dari situ ketika Mas Indu sudah mengirimkan wireframe-nya, sudah pasti itu jadi disebutkan dalam wireframe itu pasti sudah ada datanya. Jadi kita tinggal menyambungkan dari yang kebutuhan di wireframe tadi dengan API kita yang terkait lah. Ini kita menyambungkan dari segi datanya, bagaimana kita mengambil datanya itu. Nah cuma memang kalau dalam real condition yang mungkin TikTok kita lah istilahnya, kalau dalam kondisi kerja memang bisa terjadi itu, karena yang antara yang merequest pengembangan aplikasi dengan pengembangnya sendiri, dan juga apalagi kalau di DJP ada unit khusus terkait datanya sendiri, jadi itu bisa ada kendala di situ. Jadi kadang kita nggak tahu ini data yang mana, artinya misalkan ada yang mirip-mirip, apakah benar yang data ini atau bukan. Nah itu memang akhirnya perlu koordinasi lagi, kita perlu banyak diskusi terkait data yang dibutuhkan itu apa dan bagaimana kita bisa menampilkan informasi tadi sesuai dengan yang diinginkan. Memang lebih ke komunikasi di tim pengembangan itu nantinya Pak. Ya, jadi gitu ya sobat pembelajar ya.
Jadi nggak cuman kasih wireframe terus beres taunya. Ternyata perlu TikTok, perlu ada klik antara bridging antara yang user kemudian analis sama pengembang ini perlu adanya TikTok. Nah, keserasian dan komunikasi inilah kunci daripada bisa sampai nanti desain usability test. Nah, sekarang pertanyaannya balik ke Mas Indu. Pernah nggak Mas mulai dari user minta sesuatu sampai dengan DUT-nya itu, ya, desain usability test-nya itu sekali langsung jadi? Enggak sih. Nggak pernah, Gus. Jadi memang tetap aja kita harus ada iterasi di situ ya. Jadi begitu wah ternyata nggak pas, ternyata kurang informatif dan kita ulangi. Jadi kayaknya hampir nggak mungkin sih sekali itu. Kalaupun sekali jadi ya terpaksa jadi karena kita butuh waktu cepat ya. Tapi saya rasa masih jauh dari sempurna kalau sekali. Dan jawaban Mas Indu ini memang seperti yang saya prediksikan. Harusnya begitu. Kalau misalnya langsung jadi. Nanti teman-teman yang pemirsa podcast ini ya, sobat pembelajar ini mau nyoba, kok saya nggak jadi-jadi ya? Sana ceritanya kok gampang ya? Nanti stres jadinya gitu. Oh ternyata itu sobat. Jadi sobat pembelajar tenang aja. Sekelas Mas Indu, sekelas Mas Agung pun nggak sekali jadi. Jadi ya ada proses bolak-balik sampai bisa menikmati hasil daripada aplikasi itu sendiri. Nah, menginjak pertanyaan berikutnya. Apakah? Nah, kalau udah apakah ini udah berat ini kan. Apakah UI dan UX ini penting dalam pengembangan website dan aplikasi yang meliputi ya mungkin produknya atau kepuasannya atau rule bisnisnya, itu penting nggak sih sebenarnya UI dan UX ini? Baiklah, jadi ini Gus Hekso, kalau saya selalu berpendapat bahwa UX UI itu begitu pentingnya ya di masa sekarang, karena sekarang hampir semua bisa mengembangkan aplikasi atau website itu. Jadi yang membedakan adalah bagaimana kita bisa membuat produk yang nggak hanya canggih, kelihatannya keren, tapi benar-benar bisa digunakan oleh pengguna. Sehingga saat pengguna itu merasa ini bisa digunakan, mereka akan menggunakan terus. Sehingga akhirnya jadi konsumen setia ya atas produk tersebut ya. Mungkin kalau di government aplikasinya sering dipakai gitu kan. Dan itu pula kalau misalnya kita bayangkan ya, ada Tokopedia, ada Shopee dan kawan-kawan. Kenapa misalnya kalau saya biasanya sukanya di Tokopedia tuh. Nama saya suka di sana ya karena tampilannya enak, flow-nya jelas. Saya gampang nih mau lihat saya tadi yang mau belanja di mana, sisanya berapa yang harus saya bayar, kemudian cara pembayaran dan kawan-kawan, semuanya menurut saya oke semua gitu. Makanya saya stay, misal pun ada misalnya aplikasi baru yang mungkin harganya sedikit lebih murah gitu. Tetapi saya akan pilih yang lebih mudah saya gunakan dan lebih familiar pastinya gitu. Dan mudah terpercaya pastinya kehandalan sistemnya. Jadi itu pasti akan meningkatkan secara bisnis, secara consumer loyalty dan kawan-kawan. Jadi menurut saya super krusial di era sekarang. Jadi gitu ya. Kalau kriterianya seperti apakah yang dianggap user interface atau user experience yang baik ini, bisa kasih contoh nggak Mas? Kriterianya tuh kayak apa dan contohnya kayak gimana gitu. Jadi kalau cuma dijelasin aja tadi kan oke, udah clear nih. Saya kalau nggak dikasih contoh kayaknya nggak mantep nih, gitu. Oke. Jadi mungkin bisa ini minta tolong ditampilkan slide yang examples dari bad design dan good design-nya. Nah, yang sebelumnya coba. Nah, oke. Nah, ini salah satu contoh ya, Gus Hekso ya. Jadi kita lihat di bad design di sini nih kadang-kadang desainernya begitu males, udah kasih form aja 1, 2, 3, 4, 5 ya, name, email, city, state, mau ya, padahal begitu yang seperti ini nih nggak memudahkan. Kenapa nggak memudahkan? Karena di situ nulis semua, padahal misalnya contoh kota bisa dipilih ya, kemudian harganya memang sudah ada jelas berapa di situ yang akan kita bayar. Kita kan misalnya bayangin di Tokopedia kita mau check out ya kan, kemudian kita masukin angka yang berapa kita bayar gitu kan,
itu udah males banget. Ya kan, karena kita harus lihat dulu berapa ya bayarnya ya gitu kan. Kalau di sini langsung kelihatan, oh ternyata segini yang harus dibayar ya. Kemudian dari city sama state misalnya di situ itu juga kita bisa pilih, sehingga nanti memudahkan juga bagi pengguna itu kemudian untuk nggak usah ribet-ribet ya, tinggal klik, oh ini kota, oh ini daerahnya sini gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian next, pada ini untuk form ya. Nah, ini form sama platform ya. Jadi kalau kita lihat di situ, yang enak itu ya, karena mata manusia itu kan biasanya memang agak zigzag gini, tapi biasanya lebih enak dari atas ke bawah. Itu. Nah, di sini kita lihat bahwa zigzag ini sebenarnya juga membuat matanya juga lelah dan kadang-kadang lewat. Ya kan? Nah, itu salah satu yang nanti dia juga akan apa ya? Akan membuat orang akan ini juga akan menjadi malas menggunakannya. Meskipun kelihatannya lebih ringkas, tapi secara user experience yang langsung dari atas ke bawah kita isi gitu ya. Apalagi kalau itu otomatis bisa terisi ya, nggak usah kita isi ulang. Misalnya dia bisa ngisi dari kita yang sebelumnya pernah gitu kan, itu akan jauh lebih memudahkan. Termasuk seperti tadi itu ada pilihan drop down di sini dibandingkan kita bisa pilihan button. Ini aja udah sangat-sangat membantu sih dibandingkan drop down untuk berapa kali klik. Karena memang perbedaan 1-2 kali klik itu biasanya juga menentukan user akan stay atau tidak. Gitu. Nah, yang terakhir Mas. Jadi bukan hanya masalah form aja juga. Kita juga bisa ini ya. Ini masalah pesan juga ke orang juga gitu. Jadi contohnya di sini, saat kita menggunakan aplikasi, tahu-tahu ada keluar error. Ya, jadi file to initialize booking engine ya, bad request dan kawan-kawan. Itu bahasa manusianya itu apa ya, kayak bahasa robot dan seolah-olah wah ini sistemnya error, udah males mau ke sini lagi gitu. Sedangkan di sini adalah contoh yang baik untuk masalah user experience-nya, sehingga gitu ya, caranya kita nggak bisa nyari nih, mau coba lagi nggak gitu. Hal-hal sesimpel itu aja sebenarnya sangat berpengaruh tuh, dan itu kadang-kadang tidak dipikirkan oleh programmer karena memang sehari-harinya programmer di depan komputer gitu kan. Padahal message kecil seperti itu juga sangat berpengaruh. Dan ini kalau misalnya kita lihat aplikasi yang sering kita lihat ya pastinya marketplace ya, Gojek, Grab, mereka kan invest gede-gedean di UX UI. Jadi saat kita menggunakan seolah-olah sih kita udah biasa aja, oh ternyata tinggal klik ini, klik itu gitu kan. Padahal desain di belakangnya bagaimana mereka membuat orang itu flawless dalam melakukan suatu transaksi. Ini proses iterasinya juga cukup panjang. Salah satunya mungkin kalau ada error, nggak pernah ada yang tampilannya error ya. Untuk suatu aplikasi atau website yang bagus, biasanya tampilannya try again dan kawan-kawan. Itu kira-kira ke Sexo. Ya. Jadi beautify-nya itu jelas ya. Jadi nggak membuat orang panik gitu. Pada saat bayar, tahu-tahu masukkan angkanya sendiri. Yang satu ya nggak balance, yang kedua pengen dihilangin nol. Malah jadi nggak karu-karuan nanti kan gitu ya. itu iya, itu betul. Kemudian kalau tadi menyebutkan beberapa marketplace gitu ya, saya memperhatikan dari Tokopedia kemudian Gojek itu desainnya itu sudah berubah lebih dari 100 kali Mas, gitu loh. Yang tadinya sangat sederhana sekarang makin lama makin meningkat dan luar biasa. Dan mereka punya tim pengembang sendiri yang selalu berpikir bagaimana supaya usernya ini nyaman, bagaimana user ini nggak panik, bagaimana user ini bisa mendapatkan respon yang keren gitu ya. Nah ini semua bisa didapat karena kita mempelajari UI dan UX tadi ya. Jadi itu tadi Sobat Pembelajar luar biasa ya, dari desain menarik, penggunaan ikonnya, konsistensi desainnya, fitur yang useful dan penggunaannya mudah. Nggak terasa nih kita sudah ngomongin dari A to Z UI dan UX. Nah sebelum saya tutup, ada nggak closing remarks dari Mas Agung atau Mas Hindu? Silahkan. Mungkin saya nambahkan sedikit dulu ya Pak. Jadi bisa dibilang UI UX juga seni ya, atau art ya, bagaimana kita memberikan user satu pengalaman yang sesuai atau yang diharapkan dengan user. Dan memang ini ada challenge-nya juga ya Pak, walaupun mungkin ada patokan-patokan yang bisa kita ikutin seperti Mas Hindu tadi sudah menyampaikan, tapi juga bisa jadi ketika sudah mengikuti patokan itu masih
ada kendala dari user yang tidak nyaman dengan itu. Jadi user preference ini yang susah ditebak ya istilahnya. Mungkin kalau saya mencontohkan seperti marketplace ya Pak. Nah, kalau Shopee ya itu kebanyakan penggunanya sebenarnya cewek ya Pak, apa ibu-ibu ya. Sementara Tokopedia itu kalau saya sendiri sebagai laki-laki atau cowok itu lebih prefer ke Tokopedia untuk secara user interface. Ya mungkin ini tidak berdasarkan riset tapi sekilas aja dengan istilahnya dengan fitur atau istilahnya aplikasi yang menawarkan service yang serupa, kita ada preference tersendiri. Jadi itu yang mungkin susah ditebak. Artinya mungkin seperti tadi Pak Exo katakan, mereka ubah UI itu bisa sampai ratusan kali. Itu jadi memang challenge tersendiri untuk mempelajari UI itu tidak mudah juga kita sampai. Dan nilai tambahnya juga mungkin bisa menjadi tinggi juga ya. Contohnya kayak Apple sama Android, mungkin fiturnya bisa jadi lebih banyak yang Android, tapi banyak yang user itu setia banget Apple gitu Pak. Nah, itu ya dikasih harga berapa aja tetap beli ya. Itu kan juga sebenarnya dari secara experience dia itu bisa memuaskan user seperti itu susah juga, tidak semudah gitu. Ada yang mau ditambahkan Mas Indu? Oke. Mungkin closing remark saya sekalian di slide 2 terakhir minta tolong itu masalah UX UI di government ya. Karena kan kita di pemerintahan ya, kadang-kadang kita nggak terlalu peduli dengan UX UI. Dan memang penerapan UX UI di government itu nggak gampang. Ini jadi ada riset dari ARIS ya di Australia, pemerintahan Australia. Jadi beberapa kenapa susah apply UX UI di government sector gitu. Karena yang pertama ada skeptis, udah yang biasa-biasa aja udah jalan gitu kan. Nah kemudian leadership void, jadi nggak ada dukungan dari pimpinan, ya kan, itu juga susah. Kemudian tadi kata Mas Agung, komunikasi, kemudian ada birokrasi, terus budgetnya juga mungkin ya karena biaya risetnya nggak banyak. Nah terus next Mas di sini, nah berikutnya adalah, nah ini yang saya kasih kuning ya, nggak memahami sebenarnya apa yang user inginkan. Biasanya nggak terlalu peduli karena pemerintah tuh di blue ocean, nggak punya saingan. Jadi mau bikin apa aja orang harus pakai, gitu. Itu yang kadang-kadang kurang di situ, sehingga tidak memahami apa yang sebenarnya user inginkan. Dan kemudian juga nggak memahami bahwa UX itu tidak hanya tampilan yang cantik. Ya, jadi UX itu adalah experience, tidak hanya tampilan yang cantik. Sehingga akhirnya ya kita harus paham bahwa penerapan UX UI memang tidak mudah, tetapi manfaatnya begitu besar dan worth the investment istilahnya seperti ini. Sehingga kalau misalnya kita nanti sebagai pengembang gitu kan, atau sebagai analis ataupun apa, UX UI ini sebaiknya mulai diterapkan di sektor pemerintahan agar kita bisa memberikan layanan yang lebih baik, kemudian respon dari masyarakat juga lebih baik, sehingga nanti ke depannya menjadi government yang jauh lebih bagus lagi di masa depan. Mungkin begitu Pak Exo. Terima kasih. Iya, thank you Mas Indu, sangat clear banget ya. Jadi pada saat kita di akhir sesi ini dijelaskan tentang UI dan UX. Yang saya catat banget ya di government tadi ada 6, tapi saya 3 yang saya boldkan. Ini leadership void. Di mana-mana ini akan terjadi leadership void. Nah untungnya di Kemenq ini malah menjadi ISRDTK yang artinya leadership jelas komitmen. Nah itu keuntungan, berarti hilang 1 nih. Kemudian limited capabilities, orang-orang yang ngerti ini sedikit. Nah di KU ada pembelajaran data analitik, udah ratusan orang lulus di situ. Ini juga bisa mengurangi itu. Terus kemudian misunderstanding, bahwa ini yang masalah ini, user tidak mengerti apa yang diinginkan. Dengan bahasa gampangnya pokoknya, nah gitu, repot. Kalau sudah pokoknya aku maunya gini, pecah itu kepalanya Mas Agung itu nanti. Reka itu nanti ininya pusing gitu ya Mas Sindu. Nah ini masalah. Dan yang terakhir misunderstanding bahwa UI dan UX itu memang berbeda, itu perlu. Dan limitasi-limitasi yang tadi Mas
Sindu sampaikan tadi, saya merasa akan optimis nih. Kalau tadi kan pesimis, ya skeptis gitu. Nah, khusus untuk Kemenkyu tentunya akan beda ya Mas ya. Nah, ini luar biasa closing remark dari pembicara kita kali ini, Mas Sindu dan Mas Agung. Bagaimana Sobat Pembelajar semua? Keren kan info yang didapat? Nah, dari obrolan kita tentang UI dan UX, mulai dari tujuan, desain, kemudian kriteria, bahkan contohnya komplit, plit. Isinya daging semua ya. Luar biasa lah buat kalian berdua ini, Mas Agung dan Mas Sindu. Sampai di sini dulu obrolan kita dalam podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku.